Ada manusia yang kehadirannya tidak mencolok, tapi meninggalkan jejak yang mendalam. Mereka tidak berbicara banyak, namun setiap katanya seperti masuk langsung ke relung jiwa. Matanya tenang, dalam, dan tajam, seperti jurang yang memandang tanpa menghakimi, tapi membuatmu merasa telanjang. Mereka tidak mengejar panggung atau spotlight, karena yang mereka kejar jauh lebih besar, kedamaian batin dan keselarasan dengan alam. Sosok ini tidak butuh validasi dari luar, karena mereka sudah berdamai dengan diri sendiri. Mereka memikul hidup dengan anggun, tidak melebih-lebihkan kesedihan, tidak juga mengumbar bahagia. Kelas mereka bukan dari cara berpakaian, tapi dari energi yang mereka pancarkan. Saat kamu duduk di dekat mereka, kamu merasa seolah sedang menatap samudra, tenang di permukaan, namun menyimpan badai di kedalaman. Mereka bukan sempurna, tapi sangat sadar akan kekurangan. Itulah mengapa mereka bisa pulang ke diri sendiri, bahkan setelah badai melanda. Mereka memikul hidup, bukan menjual citra. Orang-orang seperti ini tidak butuh mikrofon untuk bersuara, karena kehadirannya saja sudah cukup untuk membuatmu merenung. Mereka tidak menginginkan jadi pusat perhatian, tapi dimanapun mereka berada, orang-orang pasti merasa. Kamu tidak akan melihat mereka sibuk pamer kebaikan atau pencitraan spiritual di media sosial. Mereka hidup dalam frekuensi yang berbeda, frekuensi jiwa yang dalam dan menghentak. Dan karena itu, kami mengajak kamu untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup dan tinggalkan komentar jika kamu pernah bertemu atau bahkan menjadi orang seperti ini. Channel ini berisi pandangan dan perenungan yang akan membantumu melihat hidup dari sudut yang lebih dalam dan bermakna. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan motivasi instan, tapi kedalaman untuk benar-benar memahami siapa kita sebenarnya. Mari belajar bersama untuk jadi versi terbaik dari diri kita, tanpa perlu mengangkat suara, tapi mampu mengguncang dengan ketenangan. Mereka tidak tertarik menang dalam forum debat, karena mereka tahu panggung debat seringkali hanyalah arena adu ego. Sementara perang sesungguhnya yang mereka hadapi adalah perang dalam diri, melawan hawa nafsu, kesombongan, ketamakan, dan amarah. Orang-orang spiritual sejati tidak merasa perlu terlihat paling benar. Mereka paham bahwa kebenaran tidak butuh saksi, tidak juga harus dipertontonkan. Mereka sudah menginjak egonya jauh sebelum orang lain belajar introspeksi. Maka saat kamu menyerang mereka dengan argumen logis yang setengah matang, mereka hanya tersenyum. Bukan sinis, tapi penuh iba. Karena mereka pernah sebodoh itu, pernah serapuh itu. Mereka tahu, orang yang masih ingin terlihat menang belum benar-benar selesai dengan dirinya sendiri. Karena itu, mereka memilih diam. Bukan karena kalah, tapi karena tahu beberapa pertarungan tidak layak diikuti. Diam mereka adalah kemenangan yang tidak tampak. Sebuah keheningan yang justru mampu membungkam keributan tanpa satupun kata dilontarkan. Mereka tidak tumbang karena hinaan dan tidak terbang karena pujian. Ujian terbesar dalam hidup bukanlah penderitaan, tapi pujian yang datang tanpa henti. Pujian bisa jadi jebakan paling halus yang menghancurkan karakter seseorang. Tapi orang spiritual sejati tahu betul hal ini. Ketika dunia menyanjung, dia justru makin menunduk. Bukan karena rendah diri, tapi karena sadar. Semakin tinggi pujian, semakin besar potensi kejatuhan. Dia tidak hidup untuk menjadi hebat di mata orang. Dia hanya ingin hidup selaras dengan nurani dan kehendak yang lebih tinggi. Maka saat orang memanggilnya mulia, dia hanya mengingat luka-luka yang pernah dia sembunyikan dari dunia. Karena pujian tidak membuatnya bangga, dan hinaan tidak membuatnya rapuh. Dia tidak hidup dari tepuk tangan, karena suara paling jujur datang dari dalam. Orang semacam ini paham, hanya dirinya dan Tuhan yang tahu betapa banyak kekacauan yang pernah ia lewati. Dan itu cukup untuk menjaga langkahnya tetap rendah hati. Dia tidak sibuk membuktikan dirinya baik. Dia lebih sibuk memperbaiki kerusakan dalam dirinya. Ketika orang berlomba jadi yang paling benar, dia justru sibuk mencuci luka yang belum sembuh di dalam hatinya. Baginya, pembuktian hanyalah permainan ego, sementara penyembuhan adalah misi sejati. Orang seperti ini tidak akan kamu temukan duduk di lingkaran gosip atau sibuk membahas kesalahan orang lain. Karena dia tahu, dirinya sendiri sudah cukup rusak untuk diperbaiki seumur hidup.
Dia memilih diam bukan karena takut, tapi karena tahu. Setiap kalimat yang keluar dari mulut bisa jadi cermin. Dan bicara tentang orang lain adalah cermin yang buruk jika hati belum bersih. Maka dia memilih memperbaiki diri, bukan membedah aib orang. Karena saat kamu benar-benar fokus menguliti dirimu sendiri, kamu tidak akan sempat melihat cacat orang lain. Itulah bentuk spiritualitas tertinggi, keberanian melihat kotoran sendiri dan membersihkannya dengan tangan sendiri. Mereka tahu kapan harus muncul, kapan harus menghilang. Mereka tidak melarikan diri dari dunia, tapi memilih mundur untuk mengisi ulang jiwa. Kesendirian bukan pelarian, tapi tempat mereka memulihkan luka dan membangun kembali kekuatan. Di balik diamnya, ada badai yang sedang diredam. Di balik senyapnya, ada kalimat-kalimat yang ditahan agar tidak melukai. Orang seperti ini tidak muncul untuk bersinar, tapi untuk mengingatkan. Mereka jarang bicara, tapi sekali berkata, seperti palu yang menghantam paku ke dalam kesadaranmu. Mereka tidak haus didengar, karena mereka hanya bicara ketika dibutuhkan. Mereka tidak mencuri perhatian, tapi selalu meninggalkan kesan. Kehadirannya seperti kabut pagi, lembut namun menyelimuti. Mereka tidak menggurui, hanya hadir dengan ketenangan yang membuatmu ingin bertumbuh. Kamu tidak merasa dihakimi, tapi tahu kamu harus berubah. Mereka bukan pertunjukan, tapi pengalaman. Dan pengalaman itu seringkali membuatmu menangis dalam diam, karena kamu sadar, kamu sedang dilihat bukan dari tampilan, tapi dari kedalaman. Orang-orang seperti ini bukan orang yang sok kalem atau sok bijak. Mereka tenang bukan karena dibuat-buat, tapi karena sudah melewati begitu banyak gelombang batin. Kamu bisa merasakan bahwa ketenangan mereka bukan berasal dari teori, tapi dari luka-luka yang pernah mereka peluk sendiri. Mereka sudah berdiri di tepi jurang emosi dan memutuskan untuk tidak melompat. Mereka pernah marah, kecewa, benci, tapi memilih untuk tidak tinggal di sana. Setiap keheningan mereka adalah hasil dari pergolakan panjang yang telah dijinakkan. Mereka tahu amarah yang tidak dikelola bisa menghancurkan dan kata-kata yang salah bisa menyalakan api yang tidak perlu. Maka mereka memilih diam bukan karena tidak mampu membalas, tapi karena tahu ada harga mahal dari setiap reaksi. Orang berkelas tidak sembarang bereaksi. Mereka tahu kekuatan bukan soal siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling bisa mengendalikan dirinya. Dan kendali itu hanya dimiliki oleh mereka yang telah menaklukkan dirinya terlebih dahulu. Saat kamu bertemu orang seperti ini, kamu tidak merasa sedang diajari, tapi kamu merasa sedang diajak pulang. Pulang ke dirimu yang paling jujur, paling telanjang, karena kehadiran mereka mengingatkanmu bahwa kebaikan tidak perlu berisi dan kedalaman tidak perlu diumumkan. Mereka tidak menyodorkan nasihat, tapi memancarkan vibrasi yang membuatmu ingin berbenah. Tidak ada nalar yang mereka paksa masuk ke kepalamu, tapi kamu tetap merasa disentuh. Karena mereka berbicara lewat kehadiran, bukan ceramah. Mereka adalah definisi dari ketulusan yang tidak diumumkan. Kamu tahu, orang ini tidak sedang menjual kebaikan, dia hanya hidup di dalamnya. Dan kamu tahu, tidak ada kamera yang sedang merekam, tidak ada niat untuk pamer. Inilah spiritualitas yang tidak tampil di panggung, tapi terasa bahkan saat mereka hanya duduk diam. Dan itu cukup untuk membuatmu bertanya pada dirimu sendiri. Sudah seberapa dalam kamu menyelami dirimu? Sudah seberapa jauh kamu berjalan menuju keaslian? Mereka memikul hidup seperti memikul salib, tapi tidak pernah mengeluh. Bukan karena tidak lelah, tapi karena tahu mengeluh tidak menyembuhkan. Mereka menyerap kesedihan, lalu memurnikannya jadi kasih sayang. Mereka mengubah luka menjadi pelukan. Bukan karena mereka lebih kuat, tapi karena mereka sudah terbiasa. Mereka tidak menolak kesedihan, tapi duduk bersamanya. Mereka tidak menutup-nutupi duka, tapi mengolahnya sampai menjadi cahaya. Orang seperti ini tidak bicara tentang kekuatan, mereka hidup di dalamnya. Mereka tidak mempermasalahkan ketidakadilan, karena mereka sudah melampaui kebutuhan untuk merasa diistimewakan. Mereka tahu hidup tidak adil, dan mereka menerima itu dengan elegan. Bagi mereka, spiritualitas bukan tentang menjadi tidak tersentuh, tapi tentang tetap mencintai meski tersakiti. Mereka bukan orang suci yang tidak pernah jatuh. Mereka justru orang berdosa yang berkali-kali bangkit. Dan kebangkitan mereka tidak diumumkan, hanya dibuktikan lewat tindakan. Itu sebabnya mereka terlihat kuat.
padahal mereka hanya jujur dengan kelemahan. Ada elegansi yang tidak bisa dibuat-buat, dan orang-orang spiritual sejati memilikinya. Elegansi itu bukan soal penampilan, tapi cara mereka memperlakukan orang lain. Mereka tidak melihat manusia dari status, tampilan, atau latar belakang. Mereka melihat dari getaran hati. Mereka bisa duduk dengan orang hina tanpa merasa tinggi. Mereka bisa mengobrol dengan orang besar tanpa merasa kecil. Karena ukuran mereka bukan di luar, tapi di dalam. Dan karena mereka sudah selesai dengan dirinya, mereka hadir utuh untuk orang lain. Mereka mendengar tanpa ingin membalas. Mereka merangkul tanpa ingin dihormati. Mereka menatapmu dengan mata yang tidak menghakimi, tapi menyelami. Kamu merasa dilihat, didengar, dan diterima. Itulah kenapa kamu merasa aman di dekat mereka. Karena mereka tidak membawa agenda, tidak mencoba memperbaiki kamu, mereka hanya hadir. Orang seperti ini tidak suka drama. Mereka tidak menyukai konflik yang tidak perlu. Karena mereka tahu, sebagian besar konflik lahir dari ketidaksabaran dan kesalahpahaman. Maka mereka memilih jalan sunyi. Mereka tidak suka keramaian bukan karena membenci orang, tapi karena ingin menjaga keutuhan batin. Mereka tahu, terlalu banyak suara dari luar bisa membutakan suara dari dalam. Maka mereka menjaga jarak, bukan karena sombong, tapi karena ingin jujur dengan diri sendiri. Mereka lebih memilih satu malam sunyi yang jujur daripada 1000 pesta yang palsu. Dan dalam sunyi itu, mereka menemukan kekuatan untuk kembali menghadapi dunia. Ketika mereka muncul dengan penuh energi yang bersih. Karena mereka sudah membersihkan racun dari dalam. Dan karena itu, kehadiran mereka seperti oase di tengah gurun. Bukan ramai, tapi menyegarkan. Bukan bising, tapi menghidupkan. Mereka tidak hadir untuk dilihat. Mereka hadir untuk memberi. Saat seseorang menghinanya, dia tidak membalas. Bukan karena takut, tapi karena sadar balasan hanya akan memperpanjang lingkaran sakit. Ketika dipuji, dia tidak terbang, karena tahu pujian seringkali lebih berbahaya daripada cercaan. Orang seperti ini hidup dalam kesadaran konstan bahwa dunia ini fana, dan apapun yang ditinggikan hari ini bisa dijatuhkan besok. Maka dia tidak menaruh harga pada kata-kata manusia. Dia hanya fokus pada geraknya, pada langkahnya, pada niatnya. Dia tahu setiap perbuatan akan kembali padanya, cepat atau lambat. Maka dia menjaga agar tidak terlena. Karena dia tahu, semakin tinggi kamu merasa, semakin keras kamu akan jatuh. Dan itu cukup untuk membuatnya selalu menunduk. Dia tidak mengejar citra, karena dia tahu citra bisa dipalsukan. Dia hanya ingin menjadi nyata. Karena menjadi nyata jauh lebih sulit daripada menjadi baik di mata orang. Tapi orang seperti ini memilih jalan sulit karena mereka tahu hanya jalan itu yang mengantar pulang. Orang seperti ini tidak akan kamu temukan di keramaian yang saling menjatuhkan. Mereka tidak duduk di forum gosip. Mereka tidak tertawa atas aib orang lain. Mereka terlalu sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Setiap pagi mereka bertanya pada dirinya sendiri, apa yang harus aku ubah hari ini? Mereka tidak mencari kesalahan orang lain, karena mereka tahu betapa banyak kesalahan dalam dirinya yang belum selesai. Mereka menjadikan refleksi sebagai kebiasaan dan introspeksi sebagai jalan hidup. Maka ketika orang lain jatuh, mereka tidak menertawakan. Mereka mendoakan, karena mereka tahu mereka pun pernah jatuh, dan bisa jadi akan jatuh lagi. Inilah orang-orang yang tidak hanya spiritual, tapi juga manusiawi. Mereka tidak menjual nasihat, tapi menjalani. Mereka tidak ingin menjadi pahlawan, tapi ingin jadi manusia yang lebih utuh. Dan keutuhan itu lahir dari keberanian melihat kerapuhan sendiri tanpa membenci. Mereka tidak menunjukkan kekuatan dengan cara merendahkan orang lain. Justru semakin tinggi mereka tumbuh, semakin dalam mereka melihat luka-luka orang lain. Mereka sadar bahwa setiap orang menyimpan perang batinnya masing-masing. Maka, alih-alih menghakimi, mereka memilih memeluk. Mereka tidak tertawa atas penderitaan orang, karena mereka tahu rasanya disakiti tanpa alasan. Mereka tidak bersorak ketika orang lain gagal, karena mereka tahu pahitnya kegagalan. Empati mereka tidak bising tapi nyata. Terlihat dalam cara mereka mendengar, dalam cara mereka memandang, dan dalam keheningan mereka saat kamu bercerita. Mereka tidak memotongmu, tidak juga menyela dengan nasihat kosong.
mereka hadir sepenuhnya, dan itu cukup membuatmu merasa diterima. Mereka tidak mencari panggung untuk menjadi pahlawan, tapi dalam diamnya mereka jadi pelindung banyak jiwa yang sedang patah. Mereka menyelamatkan tanpa berniat jadi penyelamat. Dan karena itu mereka menjadi cahaya kecil yang menuntun, tanpa sorotan, tapi sampai ke hati. Orang yang spiritual dan berkelas tidak perlu memamerkan perubahan dirinya. Mereka tidak merasa harus terus-menerus menjelaskan bahwa mereka sudah menjadi lebih baik. Karena bagi mereka, perubahan sejati adalah yang dirasakan, bukan yang diumumkan. Mereka tidak menuntut pengakuan, karena yang penting adalah kedamaian dalam diri. Mereka tahu dunia bisa lupa, bisa juga salah paham. Tapi selama hati mereka lurus, itu cukup. Maka mereka terus berjalan meski tidak dilihat, terus memberi meski tidak dipuji, dan terus berubah meski tidak disorot. Mereka tidak peduli dengan narasi orang tentang mereka. Yang mereka pedulikan adalah narasi yang mereka tulis bersama semesta, setiap hari. Dan narasi itu tidak perlu jadi buku bestseller, cukup jadi lembar yang dibaca oleh hati sendiri di malam hari. Jika ingin tahu siapa yang paling tulus, lihat siapa yang terus bekerja diam-diam untuk kebaikan, tanpa panggung dan tanpa sorotan. Mereka tidak hidup dari validasi eksternal, mereka hidup dari kejujuran batin. Maka ketika dunia mengabaikan, mereka tidak patah. Ketika dunia memuji, mereka tidak lupa daratan. Mereka berjalan lurus dengan kesadaran bahwa hidup bukan kompetisi siapa yang paling terlihat, tapi perjalanan pulang ke diri sendiri. Mereka tidak mudah terbakar oleh hasrat untuk diakui, karena sudah kenyang dengan kekosongan dari pengakuan semu. Mereka tahu, pujian bisa manis tapi mematikan, dan hinaan bisa pahit tapi menyadarkan. Maka mereka menerima keduanya dengan tenang. Mereka membiarkan dunia berkata apa saja, sementara mereka terus menyempurnakan langkah mereka sendiri. Ini bukan tentang jadi lebih baik dari orang lain, tapi jadi lebih utuh dari diri kemarin. Mereka tidak berteriak tentang perubahan, karena perubahan sejati adalah yang tidak perlu dijelaskan. Dan orang seperti ini, ketika kamu bertemu mereka, kamu tahu kamu sedang berhadapan dengan seseorang yang sudah berdamai dengan dirinya dan semestanya. Spiritualitas mereka tidak datang dari bacaan motivasi atau kutipan bijak. Ia datang dari malam-malam panjang yang sunyi, dari air mata yang jatuh tanpa saksi, dari doa-doa lirih yang tidak pernah diunggah ke media sosial, dari pertarungan hebat yang mereka hadapi sendirian saat semua orang tidur dan tidak ada yang tahu. Mereka menghadapi bayangan-bayangan gelap dalam diri mereka, bukan untuk dikalahkan, tapi untuk dipeluk dan dipahami. Maka ketika mereka berjalan hari ini dengan tenang, itu bukan karena hidup mereka mudah, tapi karena mereka sudah membakar luka-luka itu dan menjadikannya cahaya. Mereka tidak menuntut dunia untuk adil, tapi memilih untuk tetap baik meski tidak dibalas. Kekuatan mereka bukan dari tubuh yang kuat, tapi dari jiwa yang telah ditempa oleh kegelapan dan memilih tetap mencintai. Dan cinta mereka tidak pernah menuntut kembali, hanya memberi karena mereka tahu cinta sejati adalah kehadiran yang setia tanpa pamrih. Mereka tidak mengaku-ngaku paling dekat dengan Tuhan, tapi perbuatannya selalu sejalan dengan hukum-hukum alam yang tak terlihat. Mereka tidak sibuk mengatur hidup orang, tapi memastikan hidupnya sendiri selaras dengan kebaikan. Tidak ada pamer kesalehan, karena mereka tahu kesalehan yang dipamerkan justru menjauhkan diri dari keikhlasan. Mereka tidak sibuk menilai siapa yang berdosa dan siapa yang tidak, karena mereka sadar dirinya sendiri pun masih dalam proses. Dan proses itu tidak instan, tidak indah, bahkan sering menyakitkan. Maka mereka memilih untuk fokus menanam kebaikan, bukan menebar penghakiman. Mereka sadar ketika seseorang berubah, itu bukan karena nasihat keras, tapi karena kelembutan yang disentuh dengan tulus. Dan karena itu, mereka memilih jadi jembatan, bukan tembok. Mereka jadi pelita, bukan hakim. Mereka tahu kalaupun orang tidak berubah karena mereka, paling tidak orang merasa didengar. Dan seringkali, rasa didengar adalah langkah pertama menuju perubahan yang paling sejati. Kamu tidak akan menemukan mereka di tengah hingar-bingar yang haus sorotan. Mereka berada di sudut-sudut yang sepi, menyulam keutuhan dari serpihan-serpihan yang pernah hancur. Mereka tidak memerlukan sertifikat untuk disebut bijak, karena kebijaksanaan mereka hidup dalam tindakan, bukan gelar. Ketika kamu mendekat,
Kamu tidak akan disambut dengan slogan atau jargon-jargon spiritual, tapi dengan kehadiran yang jujur. Kehadiran yang membuatmu merasa cukup meski kamu tahu kamu belum sempurna. Mereka melihat potensi dalam dirimu, bukan sekadar cacat, dan mereka tidak memaksamu berubah, tapi membuatmu ingin berubah sendiri. Karena cinta mereka bukan mengikat, tapi membebaskan. Mereka tidak mengajari dengan mulut, tapi dengan laku. Dan ketika kamu pergi dari pertemuan itu, kamu tidak membawa hafalan, tapi perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Itu bukan karena kata-kata mereka indah, tapi karena mereka sendiri adalah doa yang berjalan. Diam-diam, mereka mengubah dunia satu hati dalam satu waktu. Jika kamu merasa pernah bertemu sosok seperti ini, atau bahkan sedang mencoba menjadi seperti mereka, jangan berhenti. Dunia membutuhkan lebih banyak jiwa-jiwa yang tenang, tapi kuat, yang diam tapi menghentak, yang tidak mencari panggung tapi membawa terang. Orang-orang yang tidak sekadar berbicara tentang kebaikan, tapi menjalaninya dalam diam. Jika kamu ingin terus merenungi hal-hal seperti ini dan menemukan pandangan hidup yang lebih dalam, jangan lupa untuk subscribe channel Ares Pandangan Hidup. Di sana, kamu akan menemukan konten yang tidak hanya menyentuh pikiran, tapi juga hati. Tinggalkan komentar, ceritakan pengalamanmu, dan mari belajar bersama di jalan sunyi ini, karena perubahan sejati tidak dimulai dari teriakan, tapi dari keheningan yang menyentuh. Terima kasih telah membaca sampai akhir. Semoga kamu selalu dikuatkan dalam perjalanan menjadi manusia yang lebih utuh, lebih dalam, dan lebih bermakna. Sampai jumpa di video berikutnya.